Pedofil itu nggak ada yang lebih laknat dari perbuatan seorang yang mencabuli anak di bawah umur. Pengakuan dia sudah pakai seragam merah putih, baru habis sarapan, dipaksa ke kamar dan dilucuti pakaiannya, dipaksa berhubungan suami istri. Ada yang mengancam atau mengingatkan kamu untuk tidak rame-rame di media? Dari majelis hakim, terutama hakim ketua, Hakim ketua siapa tuh? Bapak Sony. Jangan sampai diviralkan lagi, jangan sampai bawa-bawa media. Kalau sampai bawa media, kita bisa membebaskan terdakwa. Wow. Walaupun itu saya hancur Pasti. ya. Hidup saya tuh terasa berhenti, tidak mau melanjutkan hidup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Surya Utama, SIP, Sarjana Ilmu Politik, dan Inang, Irma Huta Barat. Horas, Kang Roya, Sesama alumni UI kita, Viva di Yellow Jacket. Universitas Indonesia. Dan kali ini saya nebeng di rumahnya Inang Irma Huta Barat, di markas podcastnya Inang Irma Huta Barat, Horas Inang ya. Oke, dan sekarang di sebelah kita, di antara kita sudah ada Mbak Vini. Dia adalah seorang ibu Bayangkari, artinya istri polisi berarti ya. Sudah. Sekarang suami sudah mantap. Sudah, iya. Oke. Anak dari Mbak Vini ini di KDRT, di Kasarin, Dicekik, dicekik, Dijambak. dijambak, berdarah-darah, dicabuli, dicabuli, diperkosa perkosa oleh suami, oleh ayahnya sendiri. ayah Sambung. Iya. Seorang polisi intel di Cirebon Kota. Polres Cirebon Kota. Oke. Ini sebelum kita ngomong soal status hukumnya dan vonisnya. Ini ceritanya gimana awalnya? Awalnya itu kan di tanggal 22 Agustus, anak saya mengalami kekerasan fisik di rumah, di kediaman sendiri. Iya. Dan pada saat itu baru pulang sekolah, belum istirahat sore hari, belum istirahat, belum makan, belum ganti baju, disuruh membersihkan sepeda motor. Setelah dilap, tadinya kan disemprot pakai air, itu dilap sampai kering, disemprot lagi. Sengaja. Oleh si bapak ini. Sengaja. Dan dilap lagi sampai kering, kemudian disuruh ke dalam rumah untuk memindahkan baju dari keranjang satu ke keranjang lainnya. Karena anak ini tidak langsung menuruti perintahnya, bertanyalah kemudian, dipindahin kemana bajunya? Tapi langsung dihajar. Langsung dihajar. Dihajar masih pakai kerudung, karena masih pakai seragam sekolah, masih pakai kerudungnya dilepas, ditarik, rambutnya dijampak 4 kali katanya. Udah gitu didorong ke kasur pakai tangan ini seperti ini, jadi akhirnya luka di area batang hidung. Dan saya tadi lupa menyampaikan ya di podcastnya Inang, itu jarinya itu masuk ke dalam mulut, jadi akhirnya ada Saking besarnya tangannya gitu. ada robekan di area dalam bibir itu, atas bawah itu ada luka robekan. Itu juga sudah dijelaskan di hasil visum kekerasan itu brutal fisiknya. sekali ya, maksudnya apa? Dihadap sini. Dicekiknya 2 tangan, saya baru tahu juga dicekik 2 tangan ketika visum. Lalu dipelintir tangannya, dipelintir. Jadi memang waktu itu sakit dan langsung demam. Ketika di visum juga dokter meresepkan obat juga gitu untuk demam dan sakitnya di badannya gitu. Waktu itu juga langsung diperiksa oleh dokter visum dan diukur lukanya, di foto-foto juga gitu. Dan diresepkan obat. Berarti visum sudah dapat surat pengantar dong ya dari kepolisian. Kebetulan rumah sakit yang menangani visum kekerasan fisik itu sudah MOU, katanya tidak usah ada dengan surat PPA. pengantar lagi. Iya. Dan memang bisa mengeluarkan hasil visum itu, menangani. Dan hasil visum sudah keluar. Sudah. Reaksi dari suami si polisi ini saat dilaporkan atau saat visum
keberanian saya untuk melaporkan itu Oh, itu belum dilaporin pada saat itu? maksudnya keberanian saya melaporkan ke unit PPA itu karena ada story WhatsApp dari terdakwa untuk menyuruh saya melapor, katanya. Oh, nantangin? Iya. Katanya silakan laporan, kalau tidak setuju dengan cara mendidik saya, silakan lapor gitu. Ya mana ada yang setuju lah. Seorang polisi yang harusnya melindungi masyarakat, mengayomi, melayani, tapi melakukan ini biadab banget. Bener nggak Inang? Kalau itu bukan cuma soal polisi aja, Uya, tapi Iya, ini ya anak siapapun. dalam perlindungan dia Iya, dia kepala rumah tangga di situ. rumah tangga. Iya. Iya kan? Jadi ini berkali lipat kalau saya bilang. Dan pedofil itu nggak ada yang lebih laknat dari perbuatan seorang yang mencabuli anak di bawah umur. Oke, kita lanjut lagi. Oh, akhirnya melaporkan tuh gimana? Kenapa? Akhirnya dilaporkan Dilaporkan ke unit PPA di Polres. di Polres, di Polres Kabupaten, karena domisilinya di Kabupaten. Oke. Kalau Terawang kan dinasnya di kota. Oke. Tapi karena tempat tinggal domisilinya di Kabupaten, jadi laporan ke unit PPA di Polres Kabupaten. Nggak sempat laporin ke Polres Kota. Sudah. Oh, sebelumnya Polres Sebelumnya Kota. Polres Kota, tapi Hasilnya? tidak dibuatkan laporan dan tidak dibuatkan juga surat pengantar visum. Jadi Kenapa? Nah, ini aneh nih. Ngelaporin ke Polres Kota, ngelaporin atas tindakan kekerasan yang Iya. sudah supervisum duluan, iya. sampai robek segala macam. belum visum pada saat itu, baru melapor tapi tidak dibuatkan laporan dan tidak dibuatkan surat pengantar visum, karena kebetulan pada saat itu Bapak Kasih Propamnya sedang ibadah umroh dan anggotanya banyak yang tidak ada di tempat, cuma hanya ada satu orang yang menangani tapi tidak membuatkan laporan dan tidak membuatkan surat pengantar Loh, visum. kenapa nggak dibuatkan? Iya, katanya langsung aja ke rumah sakit pelabuhan. Setelah saya mendatangi rumah sakit pelabuhan, ditolak karena tidak ada surat Nah, pengantar. iya kan harusnya kan ada surat pengantar, ya kan? Iya. Nah, ini jadi pertanyaan, nah, kira-kira kenapa kok sampai orang lapor Iya. ke Propam, gitu kan? Dan lucunya lagi umroh. Iya. Terus nggak ada orang. Terus tinggal satu orang. Iya. Nah, jadi kan berarti ada sistem Iya. yang tidak benar. Kok bisa nggak ada orang di kantor polisi gitu kan? Iya. Iya. Jadi pertanyaan baru nih. Jadi Hmm, harusnya ada sistem yang membuat laporan itu diterima, Iya. lalu bisa ditindaklanjuti, Iya. lalu yang melapor juga diupdate tentang Iya. laporannya, Iya. gitu. Nah, kan banyak orang yang tidak tahu haknya, Iya, benar. Banyak bahwa orang. polisi Iya. yang yandung yom melayani, melindungi dan Mengayomi. mengayomi itu adalah tugas kewajiban dari polisi, Iya. ya kan? Ini bayangin pada waktu melapor dia ibu bayangkari, Iya, istri polisi. istri Masih polisi. istri polisi kan? Iya, nah. Dan ini sering terjadi, ingat nggak tentang Ibu Tiwi yang ibu bayangkari yang melapor tidak Iya, betul. tidak digubris Di Kalimantan. Kalimantan Utara, Utara. sampai datang ke Uya, Iya, betul. terus datang ke Inang. Iya. Ibu bayangkari yang dizolimi, Yang suaminya menikah dengan adiknya sendiri kan? yes. Iya kan? Tapi tidak ada yang bantu. Ya, sampai sekarang gimana tuh? Iya, itu dia. Masih dibolak-balik dari Iya. Mabes, dibola. Iya. Tidak di PTDH. Iya. Lalu juga tidak ada sanksi. Nah, ini kan lebih gawat lagi. Iya. Tidak di PTDH juga. Iya. Jadi kalau tadi Uya tanya kenapa, ini makanya, apakah hanya melayani dan melindungi sesama Anggota korps, polisi, ya kan? kepada masyarakat, bahkan kepada ibu bayangkari bisa menzolimi, kan ini menjadi tanda tanya Besar. karena yang tadi Uya bilang, pedofil itu di atasnya orang yang memperkosa lagi tuh ada 10 tingkat di Iya, atasnya. benar. Udah terlaknat lah ya. Iya, tadi Bunda bilang mestinya dipotong sampai habis aja. Iya. Alat kelaminnya supaya tidak bisa menjadi predator orang-orang Iya. lain. Saya juga mau usul kalau ada pedofil yang terbukti, Iya. harusnya dikebiri Iya. supaya tidak ada korban-korban yang lain. Kenapa? Karena tidak bisa disembuhkan. Betul. Luka. Itu penyakit. Iya. Anaknya tidak bisa disembuhkan, Iya. luka batinnya Dia juga secara nggak bisa. ya udah habit. Iya. Udah bukan darah daging. manusia, Iya. udah bukan manusia. Iya, setuju. Mungkin nggak Iya. sebagai seorang laki-laki membayangkan anak kecil? Iya, bisa-bisanya gitu lah. Oh, dia punya rasa untuk melakukan itu sama seorang anak Iya. kecil. Oh. Yang di bawah perlindungannya Iya. gitu. Nah, itu yang menjadikan kita menjadi semakin marah ya. Itu adalah anak yang di bawah perlindungannya. Iya. Jadi ini kan jadi namanya kekerasan dalam rumah tangga. Oke. Nah, sekarang artinya
Polres Kota tidak memberikan Respons. respon, tidak memberikan surat perintah visum. Visum. Iya. Akhirnya memberikan surat perintah visum Mungkin karena malam juga ya waktu itu kan. karena malam. Hubungannya apa malam sama siang? Ya kan dia ada tugas di situ dong, benar nggak? Polisi emang ada jam kerjanya, sayang. Yang namanya kejahatan itu bukan dari jam 9 sampai jam 5 sore kayak orang kantoran. Itu Iya. namanya orang kantor absen. Iya. Kalau penjahat sih nggak ada jamnya. Ini lucu deh Ibu Bayangkari tapi Iya. Ini Ibu Mayuri nggak tahu apa pura-pura nggak tahu apa? Nggak enak apa kalau takut? malam Coba? Tenang aja kalau sama kita di sini nggak usah takut. Iya. Oke, pertanyaannya akhirnya yang memberikan surat pengantar visum siapa? Dari unit PPA besoknya PPA. di tanggal PPA, 24 Puan dan Agustus anak. Di Polres yang sama apa beda? di Polres yang berbeda sesuai domisili Polres Kabupaten. Oh, saya ngerti. Ngerti ya? Saya ngerti. Artinya di luar Daerah kekuasaan, teritori. ya, kurang lebih lah. Oke. Ya, ya, Saya ya, bilang ya. di luar kandangnya. Oke. Bener, Tapi pintar. Pintar Iya. di luar kandang. Pintar dong bisa ngambil. Artinya ini kita bicara umum ya. Kita anggap ini adalah sebuah film India. Saya polisi nih, ya. Polisi melakukan kejahatan. Silakan laporin saya di Polres Delhi, New Delhi gitu kan. Saya nggak takut, karena itu Teman-teman. teman-teman saya. Iya. Ini cerita ya, sebuah cerita ya di negeri India ya. Tadi saya gue dituntut lagi ya. Kan? Ini di negeri Negeri Indihe. Ya. Terus Ini Konoha. gue akan merasa bahwa orang akan melaporkan gue di daerah kekuasaan gue. Udah deh. Teman Teman-teman semua, gue, teman gitu. Ogut. Tapi gue nggak berpikir ternyata dia Lapornya di lapor Bombay. Di Bombay ya kan. Akhirnya itu balik lagi ke cerita yang ini ya. Itu tadi cerita Ilustrasi. fiksi, Ilustrasi. ya. Ya. Terus di kabupaten diterima Diterima. oleh PPA. Iya. Salut, berarti angkat topinya. PPA-nya PPA. luar biasa. Di kabupaten mana? Kabupaten Cirebon. Cirebon. Iya. Di kabupaten ya. PPA. PPA itu Perlindungan Perempuan dan perempuan anak. dan anak. Iya. Inang yang bikin sama Profesor Saparina Sadli. Luar biasa. Luar Iya. biasa banget. Dulu kalau perempuan itu ngelapor, diperiksa sama polisi laki-laki, Iya. banyak yang di grepe-grepe, Iya, iya. Oh, dulu gitu ya? mengalami Latar belakangnya sexual ya? harassment. Iya. makanya dibuatlah PPA itu. Oh iya, dia nggak, misalkan Iya, ditangkap nih iya. pekerja seks PSK, sama polisi diperkosa, Iya. tapi dia mau ngadu kemana? Walaupun dia Iya. PSK, walaupun dia ada misalkan pecandu, Iya. narkoba apa ditangkap gitu, di dalam habis sama polisinya itu, dan itu banyak yang ngadu ke LKBH, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Itu dulu. dan keluarga latar tahun belakangnya 2000. Jadi Ibu Saparina Sadli dan saya kita mulai satu dulu waktu itu di Polda Metro Jaya. Itu proyek percontohan. Yes, pertama. Perempuan hanya boleh diperiksa oleh polwan, digeledah, badannya diperiksa oleh polisi yang juga wanita. Lalu juga anak-anak, semua yang di PPA itu BAP perempuan, yang menggeledah perempuan, yang memeriksa perempuan. Luar biasa. Lalu ke yang lain-lain Lain. sekarang di seluruh provinsi gitu. Jadi itu warisan. Luar Warisan biasa. Inang, ya. Jasa Inang. Iya, dan Ibu Oke. Saparina, Profesor Iya. Saparina Ibu Sadli. Saparina. Oke. Dan artinya di kabupaten dapat surat rujukan buat visum. Iya. Apa reaksi suami pada saat itu? Kok di kabupaten dilaporinnya gitu? Ya mulai panik. Saya dapat info mulai panik. Oke. Ya. Karena di luar prediksinya mungkin ya. Oke. Sudah nggak serumah? Pada saat pertama kali laporan ke unit PPA itu saya diarahkan penyidik untuk meninggalkan rumah. Meninggalkan Ibu rumah? siap meninggalkan rumah. Saya tidak memikirkan resiko. Saya pada saat itu yang ada di pikiran saya laporan, saya memperjuangkan putri, saya meminta keadilan udah. Yang ada di pikiran saya itu tidak ada berpikir saya meninggalkan rumah, nanti dendam atau apa, tidak ada di pikiran saya, tidak ada. Emang Inang. siapa yang sempat bilang ibu siap meninggalkan rumah itu gimana? Salah satu penyidik. Dari unit PPA-nya? Ya. Bilang bahwa ibu Ibu sudah siap meninggalkan Sebaiknya rumah. meninggalkan rumah sudah Karena? siap. Kan memang mengadukan kenapa waktu itu saya mengadukan suami. Ya, oh. Berarti ada ketakutan, Iya, jadi saya saran aja sih untuk mengamankan, saran. iya mengamankan. terus pergi dari rumah. Pergi besoknya Kan pergi. suaminya menyiksa anaknya. Yang Bukan tidak mungkin. penyidiknya bilang kalau balik lagi nanti kan disiksa lagi, siapa yang tolongin? Bener nggak? Benar masuk akal. Nah, iya. Jadi kalau sudah berani mengadukan, berarti resiko Resiko. terburuk Iya. adalah Iya. Pergi harus dari rumah. berpisah. Iya betul, betul itu yang disampaikan. Iya, Iya kan? iya Oke. betul disampaikan. Terus pergi. Pergi dari rumah, Oke. pergi dari rumah, pindah
dari satu tempat ke tempat lainnya kayak musafir, bawa bayi, bawa Iya. anak gadis gitu. Iya. Baru Pergi- melahirkan. baru melahirkan juga. Jadi akhirnya numpang ke rumah saudara. Kadang nggak enakan juga ya namanya numpang Iya. itu kan agak repot juga gitu. Sampai akhirnya tinggal di rumah adik dan terbongkar lah Kasus perkosaan ini. kasus gilanya ya. Oke, gimana ceritanya kok bisa terbongkar? Jadi Visum ke Obsgyn itu ceritakan. di tanggal 31 Agustus itu pertama kali saya mengetahui tindakan asusilanya itu, saya tanya, Kak, pernah nggak papi itu memegang area sensitif dari tubuh kakak yang tidak boleh dipegang sama laki-laki gitu? Pernah katanya, lagi ambil laundry katanya, naik motor itu sempat papi pegang-pegang katanya gitu. Sampai di situ saya tanya lagi, kakak betul hanya seperti itu gitu? Terus katanya 4 malam-malam, tengah malam itu katanya kalau lagi tidur dibangunin katanya, suruh ke ruang tengah, ruang TV katanya, dipaksa menonton video dewasa katanya di TV itu. Mungkin karena anak ketakutan nonton seperti itu yang pertama kali dalam hidupnya mungkin, jadi lari ke kamar lagi gitu, Balik ke kamar. lari, tarik lagi, paksa suruh duduk nonton. Setelah itu baru dipaksa sama terdakwa itu masuk ke dalam kamar lagi, dan akhirnya dilakukan pencabulan. Waktu itu kan pengakuannya dicicil, belum bercerita semua, mungkin karena masih trauma. Ya. Dan belum ada keberanian karena di bawah ancaman, jadi dicicil. Waktu itu belum bercerita Iya. sampai jauh gitu. Tapi waktu itu saya langsung telepon penyidik gitu, saya bilang, ibu betul, ibu waktu itu kan bertanya kepada saya ketika visum kekerasan fisik, ibu tanya ada pelecehan seksual tidak, saya jawabkan tidak ada, memang tidak ada, kenyataannya tidak ada. Belum Iya, tahu. tapi belum tahu soalnya. iya, tapi Belum tahu. betul bu, betul ini betul bu, memang ada bu, ini bu. Terus penyidik kan Pencabulan. sempat nanya gitu ya. Nanya. Sempat punya feeling berarti. Iya, mungkin kan Iya. mungkin kebanyakan Iya. kasus pelecehan seksual berawal dari kekerasan Kekerasan. fisik mungkin gitu. Jadi karena waktu itu juga pertama memang saya tidak tahu, tidak mau mengada-ngada, memang tidak ada. Iya. Keduanya pada saat itu saya masih mempercayai, Dan nggak berpikir bakal nggak percaya, saya nggak Lakukan percaya, itu. saya nggak percaya. Seandainya visum tidak terbukti, seandainya Sulit visum, untuk dipercaya. saya tidak Terlalu- mungkin percaya, terlalu- tidak iya. mungkin, Terlalu jahat. terlalu jahat, dan itu kayaknya kan nggak ada manusia normal yang tega melakukan itu. tidak Apalagi Iya. suami sendiri Iya. terhadap anak. Kalau sampai ada orang yang melakukan itu berarti setannya setan gitu kan. mungkin. Iya, betul. Betul. Iya. Biangnya. Iya. Nah terus Biang. akhirnya Dan akhirnya ya udah, nanti dibuatkan surat visum Iya. katanya, dibuatkan surat visum hmm, untuk pengantar ya, tapi pencabulan bukan persetubuhan waktu itu, karena masih pengakuannya kan pencabulan gitu. iya. Nah di tanggal 3 September itu pukul 7:30 malam kurang lebih ya, anak saya membuat pengakuan lagi bahwa sudah dilakukan persetubuhan gitu. Jadi situ Bukan persetubuhan. Bukan persetubuhan, sayang. Dia anak umur 10 tahun. tapi Perkosaan itu Iya, namanya. itu udah paksa. pasalnya persetubuhan ini, Pasal apa? pasal yang didakwakan itu persetubuhan. Anak umur 10 10 tahun tahun. nggak mungkin melakukan itu kalau tanpa paksaan. Itu pasalnya nggak benar. Siapa yang ngasih pasal itu? Polisi lah. Jaksa, ya. Dakwaannya. Itu ya, penyidik. Dan kamu tidak boleh menyebut itu persetubuhan. Itu anak kecil 10 tahun, sayang. Ya. Dia belum pernah lihat alat kelamin laki-laki. Anatomi alat kelaminnya aja dia belum tahu kok. Dipaksa nonton film BF sama Iya, bapaknya sendiri. bapaknya sendiri. Maafin aku tadi semua. Bentar. Masih enak. Kita luruskan ya Mbak Vini ya. Ini bukan persetubuhan. Jangan memakai istilah yang dipakai oleh para penjahat-penjahat itu.
Mana mungkin bersetubuh dengan anak umur 10 tahun? Anak 10 tahun tuh masih di pangku. Cinta umur 10 masih di pangku nggak? Masih disuapin nggak, Bun? Umur 10 tahun? Walaupun itu saya hancur ya. Pasti. Hidup saya tuh terasa berhenti, tidak mau melanjutkan hidup lagi. Orang yang saya cintai, selama ini yang saya percaya, bahkan saya pun menikah dengan ya karena Cinta. sayang kepada anak saya dan keluarga saya, tapi menghancurkan masa depan anak saya gitu, hancur banget. Pasti. Dan malam itu saya ingin segera visum untuk membuktikan kejahatannya. Ya. Menunggu terasa lama dari hari Sabtu, Minggu, menunggu Senin tuh terasa lama gitu. Saya tuh dihantui rasa bersalah kepada anak saya juga gitu. Dan akhirnya di hari Senin itu, di tanggal 5 September itu, visum lah, berangkatlah visum saya dan putri saya gitu. Dan ternyata yang diceritakan itu benar terjadi. Hasil visumnya adalah Hasil visum ada, tapi itu memang kewenangan kepolisian untuk mengambil hasil visum. Tapi apa yang disampaikan dokter pada saat visum itu ada saksinya. apa? Ada ayah kandung korban, ada keluarganya juga, ada teman saya juga yang sudah saya anggap saudara. Bahkan dokter yang menangani visum itu dokter spesialis kandungan, dokter obgyn senior itu bilang katanya. Dokter siapa namanya? Dokter Maman. Dokter Maman itu bilang katanya, kalau ini menimpa anak saya udah saya tembak katanya gitu. Dan langsung menangis sampai saya akhirnya ikut menangis. Jadi histeri dokter juga. mamannya itu menangis pada saat memeriksa menangis si luar biasa, kakak. bukan menangis biasa tapi menangis luar biasa. Memang Karena dia melihat kebiadabannya itu melihat memeriksa langsung dan menyimpulkan hasil visum. pada alat keperempuanan si kakak. Iya. Dan di situ dibantu bidan juga untuk menjelaskan hasil visum bahwa memang ada luka robekan karena beda tumpul bapak sambungnya gitu. Jadi yang seperti dibicarakan banyak opini di publik yang katanya hasil visum tidak terbukti. Saya berani waktu itu saya sampaikan kepada kejaksaan, saya ingin visum di luar kota, saya ingin sekali membuktikan bahwa ini masih kurang 2 kali visum. Saya sampai 2 kali visum itu untuk membuktikan asusiranya. Ada jejak di situ, ada luka robekan, tapi kenapa masih dipermasalahkan luka arah jarum jam 5, jarum jam 9 atau jarum jam berapa? Saya kurang tahu tepatnya jarum jam berapa ya. Tapi Robek aja. Tapi di situ ada jejak gitu. Kenapa kasus, berarti kalau seperti itu boleh dong, kalau mohon maaf ya, kasus pelecehan seksual yang hanya dipegang-pegang, berarti yang penting jangan sampai meninggalkan jejak, berarti boleh dong Inang kalau kayak gitu. Iya. Saya heran dengan segitu, ada pintu dirusak, ada jejak kemasukan maling, itu masih diragukan gitu. Oh, iya. Saya bingung gitu, saya dibilang berbohong, dibilang Dibilang apa aja? mereka yasa. Dibilang Iya. mereka yasa oleh siapa? Banyak opini yang disebar di Siapa? Gak apa-apa, ngomong aja. Saya pengen tahu. Gak apa-apa Mbak, nggak usah takut. Siapa yang bilang Mbak dia nggak merekayasa? Siapa yang bilang Mbak? Jadi alhamdulillah ya, ketika memasuki proses persidangan banyak yang empati, masyarakat yang empati, sehingga banyak wartawan, banyak media lokal dan LSM yang mengawal kasus ini. Tapi saya juga dapat info dari mereka bahwa mereka tuh di belakang saya gitu, dipaksa untuk mundur, jangan sampai mengawal kasus saya gitu. Dan ini ibu korban ini, Jadi media dipaksa untuk mundur? iya, Tidak boleh mengawal. Oleh tidak siapa? boleh. Ya ada pihak yang Pihak apa? ada pihak yang Pihak yang bergelir ya. yang ada di dalam institusi? itu bisa berbicara itu. Takut kenapa Mbak? Mbak takut diancam? Nanti kita telepon LPSK ya. Kalau Iya. orang-orang takut berani-berani mengancam. Iya. Dan sebenarnya begini Uya, dalam undang-undang kekerasan seksual itu semua keterangan dari korban, apalagi yang disertai dengan visum et repertum,
lalu visum psikiatrum yang didapat juga, itu sudah tidak ada lagi yang bisa dibantah. Ya ingat nggak yang kita bolak-balik podcast urusan Sambo, Ya. PC tidak punya visum, itu perkosaan urusan Magelang terus sampai berbulan-bulan, dari mulai dibanting lah, pelecehan seksual, perkosaan, dibahas terus. Ya. Itu aneh ketika pengacara mengada-ngada, ini anak kecil, Ya. alat keperempuanannya robek, rusak, selaput darahnya hancur, badannya babak belur, masih dipertanyakan. Rekayasa. Yang mempertanyakannya goblok banget sih, Nang. Iya, Iya. bukan goblok lagi. Tidak berperi kemanusiaan. Biadab. Biadab. Jadi itu sebuah konspirasi untuk supaya hal ini tidak terdengar. Tidak terekspos. Bahwa media tidak boleh memberitakan yang buruk. Kita tidak menjelek-jelekkan. Iya, kita kalau ngomongin kasus-kasus seperti ini, kita tidak ada upaya kita sama sekali, tidak ada motivasi kita untuk menjelekkan institusi apapun. Enggak ada. Justru ini Karena adalah kita juga membantu enggak, institusi iya. itu untuk membereskan oknum-oknum bangsat di dalam institusinya. Institusi itu. Iya. Saya juga dituduh mau merusak nama institusi, padahal aduh saya tuh sama sekali tidak Dituduh? ada niat merusak nama baik institusi. Siapa yang nuduh? Banyak yang menyampaikan Oh, ke saya. teman-temannya si Padahal saya tidak ada Bribtu tidak, itu. tidak ada niat saya seperti itu. Saya meminta keadilan saja. Saya pun hanya selalu menyebutkan ini oknum, jangan sampai. Saya tidak begini, tidak hidup satu anak sudah hancur. Hidup seorang ibu sudah hancur juga. Jadi seluruh keluarga, mungkin keluarga besar juga ikut merasakan sakit hatinya. Iya. Oh, iya. Itu Yang juga dirusak tuh siapa? Orang Inang dengarnya aja nggak bisa tidur. Iya. Kebayang anak perempuan kita. Iya, itu. Kalau ini terjadi kepada kita, benar kata dokternya, pasti saya tembak, saya akan duduk Iya. di depan pintunya Kapolri. Saya akan minta pertanggungjawaban. Pak Listio harus periksa ini Bribtu yang di Cirebon yang memperkosa anak tiri atau anak sambungnya Anaknya sendiri, sendiri. dan Bagaimanapun. tidak di PTDH. Ini juga Kabag Intelkam juga Pak Wahyu Benar. Widada. Benar. Ini berarti anak buahnya. Benar. Ayo Pak, Benar. ini tolong di apa ya? Tolong dipecat, Ya dipecat. tolong dikebiri, tolong dipenjara. Saya pikir tidak ada juga masyarakat yang mau memiliki seorang penegak hukum, seorang pedofil. Saya tidak mau. Saya nggak tahu ada nggak di antara kita yang rela institusi yang harusnya menegakkan hukum, Nyandung Yom itu Iya, melayani, melindungi, mengayomi. memperkosa anaknya sendiri, anak sambung ya, di bawah umur, dan itu pedofil itu. Saya pikir di mana-mana itu hukumannya berat sekali. Bagaimana bisa hukumannya ringan sekali? Jadi kita akan bicara soal hukuman. Pak Kadif Propam juga, Pak Syahardiantono, Iya, yang penggantinya gantinya Sambo. FS. Ini juga mungkin bisa ditindaklanjuti, Pak. Iya, karena ngadu Iya. ke propam nggak dianggap. Iya, ini salam hormat dari saya, warga Republik Indonesia, Pak. Tolong. Rakyat jelata. Iya. Dari kita berdua ya, Nang ya. Iya dong. Kita mohon dengan Bahwa hormat. sebetulnya kalau institusi mau menghukum oknum-oknum yang bejat, yang melakukan perbuatan laknat, berarti institusi itu akan mendapatkan Betul. kembali kepercayaan publik. Ini Akan saatnya. mendapatkan topi yang diangkat. Kenapa? Dalam keluarga, dalam institusi Iya. manapun pasti ada yang bejat, Iya. pasti ada yang melakukan perbuatan laknat. Tapi ketika itu dilindungi, lalu kemudian malah diserang keluarga korban, Kita udah nggak bisa bicara oknum lagi. iya, orang dia ibu Bayangkari kok. Iya. Bagaimana? Iya. Jadi itu adalah satu hal yang menunjukkan bahwa kalau ada pohon yang busuk rantingnya, kalau pohonnya ditebang, maka dia tetap akan berbuah dan tetap akan tumbuh. Iya. Dan di mana-mana tuh dalam taman yang indah selalu ada ular lah, ada jamur lah, ada kutu, Iya. ada penyakit. Dan orang yang pedofil di dalam institusi manapun itu adalah penyakit separah-parahnya penyakit Iya. ya.
Harus dibasmi. Iya kan? Binasakan. Kita merinding kok dengarnya aja. Iya. Saya kan penonton semua juga merinding dengan cerita ini. Iya. Pasti nggak pernah kebayang ada manusia seperti ini, benar kan? Iya, rusak itu Iya. alat keperempuanannya. Kemaluannya itu anak kecil. Terus setelah itu di pengadilan bagaimana? Setelah itu Tuntutan jaksanya berapa tahun sih? 15 tahun. 15 tahun. Berarti benar nih jaksanya nih. Iya. Tuntutan 15 tahun artinya vonis hakim setidaknya paling tidak 2/3. Iya betul. Ditambah lagi karena dia penegak hukum, Iya, benar. ditambah lagi karena dia wali. Nggak mungkin di bawah 10 tahun dong hasilnya dong. Kalau sampai ada hakim ngasih di bawah 10 tahun sih, dari vonis 15 tahun, dari tuntutan 15 Iya. tahun, agak keterlaluan nih. Saya penasaran nih, vonisnya berapa tahun nih? 1 tahun 10 bulan. 1 tahun 10 bulan. Tunggu Inang, ini di luar logika akal sehat berpikir manusia normal nih. Tuntutan 15 tahun, jaksa penuntut umum. Hakim vonis 1 tahun 8 bulan. Pedofil. JPU harus banding dong langsung. Iya. Langsung banding nggak? Pertanyaannya hakim kenapa ngasih 1 tahun 10 bulan? Masuk angin kan? Wah ini sih, wah, kalau kayak gini mesti apa nih berarti? Siapa nih? Wilayah apa? Jaksa Agung? Enggak dong, hakim. Udah. Kalau Jaksa Agung pokoknya udah JPU-nya udah ngasih 15 tahun. Hakimnya udah harus- benar. iya. Berarti kalau hakim, kita harus bertanya sama siapa nih? Kan dari awal saya kan Komisi sudah Komisi Yudisial. Yudisial, KY. Tolong dilaporkan. Iya. 3 orang hakim itu siapa saja namanya? Namanya siapa? Hakim. Saya nanya, boleh dong? Kan Boleh, pengen tahu. boleh, ya kan? boleh. Karena itu kan fakta, hakimnya yang ada di situ siapa Boleh, sih? boleh. Sudah dilaporkan ke KY. saya sudah bersurat. Oke, good. Nama hakimnya siapa sih? Tidak apa-apa disebut. Ya, karena kita nanya kan? Kan kita tidak menjelek-jelekan siapapun. Enggak, memang dilaporkan. Saya cuma di surat nanya. KY. Dan kita juga memiliki opini, kaget tadi wajar juga rakyat biasa ya kan? Betul. Transparansi. Siapa itu. nama hakim? Bapak Sony, Bapak Sony siapa? Bapak Hari, dan Ibu Ranum. Ibu Ranum. Ibu. Ada yang perempuan juga. Ada. Hakimnya ada yang perempuan juga. Ya, harapan saya ketika ada hakim perempuan setidaknya bisa berbeda suara lah dengan yang lainnya. Tapi Ibu Ranum. ternyata satu suara ya, Ibu Ranum. Oh, itu konsiderannya sama, terus tidak ada dissenting Tidak opinion. ada satu suara. Bapak Sony, Bapak Hari Bapak Hari, dan Ibu Ranum. dan Ibu Ranum. Sepakat ya. 3 hakim dari PN Sumber. Sumber Cirebon. Cirebon. 1 tahun 10 bulan. 10 bulan, ya. Dari 15 tahun Dan Jabatan. subsidiar 1 miliar. Subsidiar 1 1 miliar. miliar. Jadi 1 Tuntutan tahun 10 jaksa. bulan. Iya. Oke, jaksanya langsung banding apa pikir-pikir waktu itu? Waktu itu pikir-pikir. Jaksa masih sempat pikir-pikir. Waktu ditanya oleh dari- hakim oke. itu jawabannya pihak terdakwa dan JPU kan ditanya oleh Iya. hakim itu bagaimana, katanya pikir-pikir gitu. Padahal udah jauh banget di 15 tahun ke 1 tahun 10 bulan. Iya. Tapi Gimana? alhamdulillah sih saya dapat info katanya sudah mengajukan memori banding gitu. Akhirnya, Iya. setelah ada desakan media. Apa gimana? Nggak, ini nggak Gimana masuk nih? akal. Kayak ingat nggak yang nyolong susu dihukum 5 tahun, Ya. terus yang nyolong coklat dihukum 18 bulan. Ya. Coklat yang jatuh loh. Pedofil ini menghancurkan hidup seorang anak, dan ini juga merusak kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum. Saya tuh punya pertanyaan, kenapa orang seperti suaminya ini bisa diterima di kepolisian? Iya, itu jadi pertanyaan. Tes apa yang dilaluinya? Iya. Siapa yang Karena kalau sampai ini Dia tidak masuk. terungkap, tidak terekspos, tidak terungkap sama sekali dari kasus ini, bisa jadi dia kan nanti mendatang akan jadi pemimpin-pemimpin di kepolisian kan? Iya. Mau jadi apa negara ini? Nah, Nah ini saatnya Polri apa ya? Bebenah. Bebenah. iya, dan menghukum yang bersalah. Iya. Ini dia sekarang bribtu. Kalau tidak dibuka seperti ini, bisa naik pangkat terus sampai jadi perwira. Tapi dengan sifat seperti itu. Oh iya. Dan ketika semua melindungi, maka predator itu akan semakin pede, akan semakin besar kejahatannya, semakin banyak korbannya. Di Predator. PT, dia nggak bisa di PTDH dong. Di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun Sebetulnya urusan PTDH itu wewenang dari
Polisi. Institusi Jadi, ada dalam PP nomor 1 2003. Iya, PP Polri ya. Yes, peraturan pemerintah. Oh, Bukan ya, PP Polri. peraturan pemerintah, ya, PP di pemerintah, atasnya ya. lagi. 1 Waktu itu pernah 2003, iya, surat iya, foto. iya. 1, melanggar kode etik. Iya. 2, melanggar sumpah jabatan. Iya. 3, meninggalkan dinas selama 30 hari berturut-turut. Iya. Salah satu unsur terpenuhi kayak gitu. Tiga-tiganya. Iya, iya. Dia saja sudah di penjara, sudah meninggalkan lebih dari 30 hari. Iya. Dia Iya. melanggar kode etik, melanggar sumpah Iya, jabatannya. Jadi kalau dia tidak di PTDH, pertanyaannya ada apa Iya. dengan Polres Cirebon? Dan Cirebon itu paling tinggi angka kekerasan seksual dan kejahatan seksual terhadap anak. Apalagi yang melakukan. Ibu ini juga baru tahu. Iya, baru tahu tadi di Inang, Horas Inang. Iya, Iya. ada yang kasih tahu bahwa Cirebon tuh banyak sekali kasus-kasus. Banyak sekali. kekerasan Ada seksual ayah pada kandungnya loh, ada ayah kandungnya. Aduh, Ayah kandungnya? Ada juga. Iya, ada ayah kandungnya. Iya. anak kecil juga. Anak kecil juga. Saya mual dengarnya. Ayah kandung. Iya. Jadi Jadi itu hal-hal yang membuat hal-hal yang laknat dan mengerikan itu dianggap remeh. Makanya dihukumnya cuman 1 tahun 10 bulan. Ini harus ada undang-undang yang dibenahi, direvisi di negara kita. Iya, banyak Tapi sekali. juga kalau perlu, percuma undang-undang direvisi kalau pelaksanaan juga nggak benar ya sama juga bodong. Iya, makanya saya bilang itu kan hakim yang 3 itu kan Iya. sebetulnya apa sih yang dipikirkan ketika seorang sudah terbukti ada visumnya, anaknya trauma, lalu juga ibunya sampai minta cerai, pergi dari rumah ya. dan yang paling penting itu katanya di sidang anak itu anak harus bisa bercerita di persidangan dan anak sudah berani bercerita di depan hakim karena saya itu sebelum berangkat itu meyakinkan anak. Susah Nah, membujuknya ya. susah sekali, sulit sekali Iya. untuk bercerita mengenai asusiranya tuh kayak Iya, pasti menyakitkan berat, pasti berat. Oh, iya, batinnya. susah. Saya betul-betul meyakinkan Pak Hakim itu orang yang sangat baik. Kakak harus berani bercerita, walaupun kakak baru pertama ketemu, kakak harus berani. Akhirnya mau berangkat, mau bercerita, tapi ternyata sia-sia, tidak ada pertimbangan sama sekali mengenai kesaksian korban itu tidak menjadi pertimbangan sama sekali. Dokter yang pertama kali melakukan visum Nah, jadi saksi nggak? itu Dokter benar. dihadirkan yang sudah MOU dengan kepolisian, tapi yang satunya yang tidak MOU dengan kepolisian sudah datang waktu itu. Sudah datang ke pengadilan. Sudah datang ke pengadilan, tapi waktu itu pagi-pagi katanya JPU-nya berhalangan. Akhirnya saya dan dokter sempat meninggalkan dulu pengadilan, datang kembali ke situ, sudah menunggu lama, dan akhirnya mendapat info lagi bahwa Bapak Hakim, Majelis Hakim sedang ada tamu. Jadi akhirnya Saya Gila tahu ya, maksudnya gila ya. apa. 1 JPU-nya berhalangan, 2 hakim sedang menerima tamu, sementara ini dokter yang obsgin, dokter kandungan yang pertama kali memberikan visum ya, Yang memberikan Dokter keterangan Maman. bahwa ada. spesialis kandungan, bahwa ada perkosaan. ada luka robekan. Oke. Ini sih Bingung, ya kan? Langsung speechless. Gue langsung ini sih, kok bisa ya? Saya nggak enak juga sih sama dokter, sudah Iya, datang 2 saya kali ngerti. ke pengadilan pakai mobil dinas itu. Saya kasihan juga lihat dokter senior, tapi Dokter akhirnya Maman itu dokter ya? sepuh ya. tapi dokternya kan tidak diminta keterangan sebagai saksi di situ. Tidak, sampai Tidak. pulang ya, sampai pulang. Gila ya. Karena itu kuncinya sebetulnya. Iya. Dan Iya. minggu depannya tuh kalau tidak salah itu sidang saksi ahli dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Yang tidak memeriksa. yang tidak memeriksa Buat sama apa dia sekali. ngasih Jadi, saksi ahli apa? jadi ada dokter mau jadi Konyol, saksi gitu yang kan. memeriksa, nggak diterima sama jaksa, Iya. nggak diterima sama hakim. Lalu didatangkan dokter dari Rumah Sakit Bayangkara Yang nggak meriksa sama sekali. Iya. Mau ngemeng apa? Ngemeng-ngemeng soal riset. Iya, nanti akhirnya kayak kasus Sambo kan. Iya. Yang ngasih saksi ahlinya tuh yang Dokter Retno siapa itu Nah. forensik bohong. Ternyata tidak ada perkosaan. ini nih yang harus dibenahi nih di sistem Iya. peradilan. Ini kita. giliran ada perkosaan, dia ingin meyakinkan bahwa tidak ada perkosaan.
Jadi dibolak dibalik, ngerti nggak? Iya, ini hukum nih negara Ngeri kita. ya? Ini faktanya lagi begitu nih. Ya, Wah, ini yang saya pikir masa yang terburuk ya. Ketika kita melihat, ini kan sudah transparansi, kita melihat bahwa betapa busuknya penegakan hukum, dan yang berbuat perbuatan bejat itu para penegak hukum yang harusnya dihukum sehingga kita kembali kepercayaan kita. Iya. Iya dong? Iya. Jangankan Departemen Agama aja banyak yang korupsi kok. Iya. Yang korupsi dari apa itu pencetakan Al-Qur'an aja masuk penjara. Iya. Bansos aja dari Iya, Departemen dana bansos. Sosial aja masuk penjara. Menterinya juga masuk penjara. Iya. Jadi di mana-mana ada orang yang memang bandit atau Iya. penjahat. Yang penyakit di dalam taman tadi. Betul. Tapi ini di kepolisian kenapa jadi seperti itu pengadilannya? Terus dokternya bingung nggak dia nggak dimintain kesaksian, Dokter Maman? kasihan sih, tadi kan nunggu lama di dalam ruang sidang, mungkin jenuh juga keluar, sampai menunggu di dalam mobil mungkin kelamaan juga, lalu sampai nggak jadinya sampai pulangnya, dan minggu depannya harapan saya itu kan kembali dihadirkan dokter tersebut gitu, dokter sepuh itu. Tapi yang dihadirkannya dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara. Semoga Dokter Maman diberi kesehatan yang panjang amin. umur ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Itu dokter yang nangis waktu memeriksa Iya. Anak. alat Iya. kelamin si Iya. Itu sampai anak, bidan sampai semua nangis, semua Iya. bidan Bidan nangis. Udah lihat nangis videonya. semua. Iya, bidan nangis semua. Betapa dan rusak dan Iya. hancurnya. Jadi itu alat keperempuanan itu yang harusnya dimuliakan karena itu alat reproduksi, hancur. Saya tidak bisa tampilkan video di sini, namun saya udah melihat videonya, saya menangis pada saat melihat itu. Ngenes. Nggak akan tega. Dan majelis hakim juga waktu itu kan meminta dihadirkan saksi psikolog yang ada di BAP. Tapi waktu itu saya mengusulkan kepada lawyer saya mendampingi pada saat itu. Saya meminta semoga JPU bisa menghadirkan saksi psikolog dari LPSK yang sudah memeriksa saya dan anak saya gitu, yang memberikan hasil konsulting bahwa ibu korban dan korban mengalami trauma berat, agar nanti di persidangan itu balance, berimbang gitu. Tetapi yang dihadirkan hanya psikolog yang ada di BAP yang menyampaikan bahwa Dari Dokter Bayangkara juga. dari Psikolog dari psikolog rumah sakit. dari yang disiapkan waktu itu di waktu Siapa nama psikolognya? kalau nggak salah Prapistania atau siapa namanya ya, Prapistania. Psikolog dari tanpa nama, nggak Siapa salah namanya? namanya Prapistania. Prof, Waktu itu saya juga baru duduk itu yang sebagai saksi apa ya. dia bilang? Baru saya duduk ya. Saya udah seujun kan tadi, makanya saya meminta dihadirkan saksi psikolog dari LPSK agar berimbang gitu. Yang udah menangani kalian Iya, berdua. jadi Yang biar sudah imbang assessment, gitu. betul. Udah meriksa Iya, ibu jadi dan nggak anak. Iya. biar majelis hakim menilai dari dua sisi lah gitu. Tapi dihadirkan kan hanya beliau nih. Saya duduk, barusan saya duduk. Awal mulai yang disampaikan di depan majelis hakim itu langsung bilang bahwa anak ini seperti sudah dikondisikan. Anak ini manipulatif. Yang ngomong perempuan ya? Iya. Jadi tidak ada. Si Pravistania ini. Iya, saya pikir kalaupun Emang dia pernah ngobrol? pernah memeriksa anak satu kali, tapi tidak boleh didampingi ibunya Oke. di dalam ruangan. Jadi dia bilang ini udah dikondisikan seolah-olah disetting. Iya, oleh ibunya. Oke. Katanya kalau tidak menuruti Keluar ibunya. dari mulut dia ngomong iya, gini, ya. nanti Lah, itu video sama gambar itu gak dia lihat? tidak melihat itu, tidak Oke, tidak kita tahu beri itu. tepuk tangan buat Untuk Pravistania. Luar biasa. Keren. Keren dong, ini kan pujian ya. Pujian ya, keren. Psikolog Toh. tanpa melihat visum, Iya, iya. tanpa melihat, coba dilihat dulu Iya. itu video dan itu Iya, bagaimana alat Iya. keperempuanannya itu hancur. Iya, Dan- tepuk tangan. Dan Anda wanita, luar biasa. Saya herannya itu kan anak berbohong sama tidak berbohong kan Iya. tahulah gitu. Mulut bisa berbohong. Iya. Ini Iya. yang hancur, Iya. Iya. alat keperempuanan itu tidak bisa bohong. Jadi sebetulnya Iya. Ibu Vidi tidak perlu menerangkan apa saja. Iya. Ini gambarnya, ini videonya. Ini visumnya dan ini adalah seperti ini nih alat kelamin anak saya. Jadi kalau ada psikolog yang bilang ini anak dikondisikan seperti itu, coba lihat dulu itu video dan visumnya, baru bicara. Pengen ketemu? Saya juga pengen ketemu. Saya undang ke podcast saya pengen ngomong sama Anda. Iya bun. Itu Iya. saya tuh herannya baru juga saya tuh mendengarkan kenapa sih enggak, kalaupun misalnya dia mau
seperti itu, diangkat dulu lah anak saya. Saya yakin setiap anak itu di samping kekurangan pasti ada kelebihan lah. Harusnya ini anak misalnya apalah diberikan dulu, disampaikan dulu kelebihannya, jangan sampai langsung menjatuhkan gitu. Akhirnya saya gak kuat, saya langsung keluar dari ruangan. Oh ya? Saya langsung keluar ruangan. Iya. Jadi dari setiap sidang saya selalu mengikuti Inang, sidang demi Sabar sidang ya? sendiri. Saya sabar Inang, saya diam. Mau saya sampaikan statement apa, baik dari saksi ada dari kepolisian atau dari mana, saya diam aja. Walaupun banyak yang tidak sesuai gitu dan saya tidak diberikan ruang untuk mengklarifikasi. Tapi ketika itu saya tidak kuat, saya langsung keluar. Saya teriak-teriak histeris, di luar itu banyak teman-teman media juga pada saat itu. Ada Kecuali pas waktu Pravitania ini, nggak tahan. pada saat itu ya gak tahan saya. Keluar. Merasa semua itu saya biarkan yang di dalam itu menyampaikan kebohongan, biar puas, tidak ada saya di dalam, silahkan menyampaikan lagi. Terus akhirnya saya sempat waktu itu saking gak kuatnya saya gak kuatnya karena saya tuh mikir segini amat memperjuangkan keadilan, saya telepon anak, kakak tahu gak, kakak gak dipercaya gini, terus kakak harus gimana gitu, kakak kesini kak. Terus pas saya datang itu sampai masuk ke dalam ruangan, kata saya, kak kalau mau salim aja, bagaimanapun itu orang tua, kakak harus salam gitu. Terus akhirnya salam, terus bilang gini katanya, tadi bilang apa kak? Tadi salim katanya gitu. Terus kakak bilang makasih ya udah jahat sama saya. Terus dia langsung nunduk, langsung kabur. Si Gitu siapa sih, nih? psikolognya, Si Prav. Pistanianya. Terus Pistania. itu juga kan harusnya kan Pravistania. keluarnya kan dari pintu sidang di Coba saya pengen lihat ada di ini nggak sih, nama Wikipedia. klinik tanpa nama. Namanya dulu tulisannya Pra, Pistania. pakai V Pak F. Saya nggak tahu sih media sosialnya. Cari. Saya mau follow. Waktu itu langsung meninggalkan ruangan Iya. sidang juga bersama JPU Iya. dan majelis hakim, jadi bukan dari ruang depan, mungkin takut ada media mungkin Iya. gitu. Jadi saya gak menyangka seorang psikolog yang harusnya lebih peduli ke anak gitu, yang tahu mana anak berbohong dan anak tidak berbohong, mana anak Iya. yang jujur atau tidak gitu. Tapi anak sekecil itu dibilang manipulatif Iya. dan sudah dikondisikan gitu. Saya kalau Psikolog ini ya, Pravistania. betul Pravistania Remadiana Putri. iya betul. Kok dapat aja Uya? Dapat Facebook. Oke. Terus tadi? Betul itu. Ya. Gila, psikolog apaan tuh bisa menuduh anak? Saya nggak kuat, saya Pravistania. sampai meninggalkan Gila. ruang sidang, saya nggak kuat. Terus kasihan Nggak banget sih kuat. kakak melihat dia. Iya, salim. Saya suruh hormat, salim, tapi bilang seperti itu dan tidak bisa menjawab, malu, katanya langsung nunduk dan kabur ke bagian belakang, ruang belakang bersama JPU dan majelis hakim gitu. Gak berani Iya. lewat masuk depan lagi gitu. Bersama JPU dan Majelis Hakim yang terhormat ya. Iya. Dan saya dapat info dari teman media, teman wartawan, bahwa sebelumnya juga sebelum saya datang itu di dalam itu Apa? ada obrolan yang tertawa lah, mungkin menertawakan anak saya atau apa, mungkin Siapa? sebelum Antara siapa dengan terjadi. siapa? Saya tidak bisa bicara di sini. Antar siapa dengan siapa? Antara Orang-orang yang ada dalam peradilan itu pasti ya? iya, Termasuk saksi ahlinya? bukan. Bukan? Jadi psikolog itu dan yang ada di dalam itu sebelum saya datang itu. Oke. Gitu. Jadi saya merasa benar-benar tidak adil sih ya. Harusnya kalaupun misalnya mau menjatuhkan anak saya, setidaknya disampaikan dulu kelebihannya atau fakta-faktanya saja, tidak usah kelebihannya gitu. Psikolog dari Universitas Pancasila. Makanya saya mendingan tinggalkan, saya tidak sanggup mendengarkan kebohongan lagi di ruang persidangan. Saya biarkanlah kesempatan untuk beliau menyampaikan hasil dari Oke. pemeriksaannya gitu. Sempet ada yang mengancam atau mengingatkan atau mungkin men-briefing kamu untuk tidak rame-rame di media? Dari majelis hakim. Majelis Hakim? Iya. Bilang Dan apa? Di awal persidangan itu mengingatkan jangan sampai bawa media, jangan sampai memviralkan lagi karena Siapa yang bilang? majelis hakim, Siapa? terutama hakim ketua Hakim ketua siapa tuh? Bapak Sony.
bilang apa? Jangan sampai diviralkan lagi, jangan sampai bawa-bawa media. Karena kita tidak bisa diintervensi siapapun. Iya. Kalau Kalau- sampai bawa media? Kita bisa membebaskan terdakwa. Wow. Kata hakim Itu ketua. dalil apa tuh? Jadi kalau sampai bawa media dan ini viral, saya akan bisa membebaskan terdakwa. Karena Coba cari hukumnya, ada undang-undangnya di dalam undang-undang ada nggak sih? Undang-undang nomor berapa? Mungkin KUHP kalau sampai ada media yang pihak korban yang memviralkan, maka hakim berhak membebaskan terdakwa. Coba, saya minta ahli hukum manapun kasih komentar. Waktu itu Kamarudin memviralkan pembunuhan Joshua. Iya. Sambo nggak dibebasin Sambo dihukum tuh. mati. Hakimnya keren tuh. Oh iya. Iya. Hakim Alimin, Itu hakim bener. Morgan Simanjuntak dengan hakim ketua yang namanya Hakim Wahyu Iya. Iman Santoso. Iya. Wahyu Iman Santoso. Itu angkat topi hormat. Itu yang menorehkan tinta emas. Tinta emas di Iya. hukum Indonesia. Hukum Indonesia. Kalau hakim yang di PN Sumber Cirebon ini, Hakim Hari, Hakim Nugraha, Sony Nugraha dan Ibu Ranum. Hakim Ranum ya. Ini tinta Itu- emas juga nggak? Tinta hitam dengan memberikan hukuman kepada seorang pedofil 1 tahun 10 bulan dari tuntutan jaksa penuntut umumnya 15 tahun. 12 tahun. Harusnya sih dihukum seumur hidup. Ini berarti harus siapa? Ngadu ke siapa lagi? Komisi judisial dong, KY periksa ya? hakimnya. Pak Mahfud MD juga mungkin Iya. saya akan nonton. langsung kasih link ini dan kasih link Inang juga Iya, ke supaya- Pak Mahfud MD supaya jelas supaya jelas ya. bahwa hal ini banyak terjadi dan yang mengerikan itu adalah saya tidak yakin bahwa Iya. siapa namanya sang suami? Bribtu CH. Bribtu CH Iya. Humaidi. Bribtu Humaidi ini bukan yang pertama kali melakukan ini dan seorang predator seperti itu pasti tidak akan berhenti. Bribtu CH nyebutnya. Masih Humaidi. Dia bilang menyebut namanya aja susah. Karena begitu hatinya tuh terrobek-robek. Tapi tadi ingat gak psikolog Marcelia bilang sebetulnya anak yang dirusak kehormatannya, diperkosa sejak kecil oleh wali atau bapak sambungnya sendiri itu lebih baik mati karena itu lebih berat daripada pembunuhan. Tapi masih dikasih nyawa. Kenapa masih hidup? Artinya masih harus bersyukur masih ada nafas dan masih harus berjuang. Untuk apa? Untuk mengatakan kebenaran. Ya. betul. Dan sini jangan takut mengatakan kebenaran, Mbak. Hanya itu tujuan hidupnya. Kalau enggak, Bu Vini sendiri udah pengen mati kan? Berkali-kali pengen bunuh diri. Tapi kenapa masih hidup sayang? Bisa jawab nggak kenapa masih hidup? Kasihan anak saya. Nah, Kalau saya mati tidak ada. nah masih ada yang membutuhkan, masih ada tujuan hidup. Kalau ibunya kuat, anaknya kuat, ya kan? Anak kita ditimbang musibah yang luar biasa. Tidak terbayangkan sakitnya. Tapi masih dikasih hidup. Artinya masih harus berjuang untuk mendapatkan keadilan. Kami, saya dan Uya, hanya bisa membantu, mendukung, mensupport bahwa Ibu Vini tidak sendiri. Benar nggak ya? Iya. She's not alone. Iya. Ada kita. Iya kan? Saya itu pada saat sidang pledoi saya sendiri karena lawyer saya itu Ibu Heta tidak boleh masuk ke dalam ruang sidang. Tidak ada satu orang pun yang menemani. Sementara di kursi sebelah itu keluarganya banyak sekali yang masuk ke dalam ruangan itu. Kok aneh pengadilan lawyer nggak boleh masuk?
Iya. Kenapa Aneh itu? ya? Surat kuasanya belum dileges katanya gitu. Lah, surat kuasa kan bisa kuasa lisan. Terus akhirnya ketika majelis hakim mempersilahkan keluarga terdakwa untuk keluar dari ruang sidang, hanya meninggalkan saya sendiri. Mereka emosional dan meneriaki saya, Inang. Apa? Katanya tegakkan hukum demi orang itu. Mereka kompak bicara seperti itu. Tegakkan hukum demi apa? Demi terdakwa. Dan ada yang meneriaki saya, Tuhan itu tidak tidur, no, katanya gitu. Saya merasa harusnya saya yang berbicara seperti itu. Mereka punya keluarga perempuan tidak sih? Mereka punya anak perempuan enggak sih? Oh, justru mereka yang menghujat kamu. Iya. Dibilang kamu yang seolah-olah ini menzolimi mereka gitu. Iya, karena memang kan Itu sama aja sama terdakwa sendiri kan memang tidak mengakui. Jadi kan jangankan mereka gitu ya yang tidak mengetahui perilaku seksualnya, tidak mengetahui lebih dalam lagi. Saya pun yang Sebagai sempat menjadi istrinya. istrinya tertipu gitu, Inang. paham. Apalagi ini kan yang tidak tahu perilaku seksualnya bisa meyakinkan keluarganya agar tidak mempercayai perbuatannya. Akhirnya kan saya diserang oleh keluarganya. Setiap persidangan itu saya berangkat sendiri karena memang saya bukan asli orang Cirebon. Saya berangkat sendiri. Saya berani karena merasa benar. Inang, kalau saya tidak merasa benar, saya tidak akan seberani itu. Mungkin adik-adik saya pun kalau Hebat. menjadi saya tidak mungkin Kamu seberani hebat. Kalau ini. dia bilang, mereka bilang tegakkan hukum, kamu menipu, kamu bilang dong, saya juga tertipu kok, saya kawin sama dia kok. Merasa tertipu nggak sama suaminya? Rasa tertipu. Bukan tertipu lagi. Saya di persidangan itu dituduh menipu mantan suami saya. Katanya saya tidak jujur atas status saya dan anak saya. Padahal salah satu alasan saya menikah dengan terdakwa itu karena sangat menyayangi putri saya dan keluarga saya, Inang. Maksudnya menipu apa? Nggak bilang kamu udah punya anak? Iya. Gitu? Padahal alasan dia kawin karena dia sayang sama anaknya. Dan saya pacaran 1 tahun itu tempo yang lumayan untuk perkenalan itu sangat panjang menurut saya. Dan ya, ini pernyataan yang sangat aneh menurut saya. Kalau ada anggota Polri yang menikah dan atau bercerai, semua itu diatur sama dan harus diketahui sama mereka. Bener kan? Nak? Atasannya juga tahu. Harusnya kok. harus tahu. Nggak mungkin dong. Kalau sampai ada polisi yang Merasa ketipu. ketipu sama istrinya, terus oh ternyata kamu udah punya anak, oh ternyata kamu udah pernah punya kawin, itu namanya polisi goblok. Dia intel, nggak mungkin dia nggak tahu. Bener kan? Ini saya bicara kalau ada ya, saya nggak bicara dia, tapi simpulkan sendiri. Nggak. Bener kan? Kalau ada polisi ya, apalagi intel yang sampai ketipu gitu kan, gobloknya bukan main. Terus dia intel, misalnya dia intel nih, mau jadi apa negara kita kalau intel begitu? Itu hanya dalih saja untuk menyudutkan Iya. Padahal Siapa bilang begitu sih? keluarganya. terdakwa itu di persidangan memojokkan saya. Oh dibilang dia, oh ya saya mau tahu nih. Dia Dibilang saya tertipu Iya. bahwa Bahwa istri saya itu mengaku belum pernah menikah dan belum pernah punya anak sebelumnya. Oke. Terus kata majelis hakim memang tidak curiga, tidak, karena waktu itu pada saat saya mau menikahi seperti gadis gitu. Oke, dan seperti gadis ya. Iya. Oke. Terus menikahnya kamu yang pertama itu resmi dulu. Katanya jaraknya 1 bulan. Ada pertanyaan dari CPO, katanya mengenal saya itu 1 bulan, baru langsung menikah. Padahal 1 tahun dulu. Gini, selama 1 tahun itu Iya. dia baik sekali terhadap Baik sekali. anakmu. Luar biasa baik Kamu sekali. langsung jatuh hati. Iya. Karena Langsung ini laki-laki sayang sekali dengan anakku. Iya. 1 tahun kan? Apalagi statusnya belum berumah tangga ya. Dia Jadi masih kan bujangan. iya menerima luar biasa gitu. Itu yang membuat saya Oke, bangga. Dia bilang dia tidak tahu kamu punya anak. Emang nggak ada fotonya sama si anak kamu? Ada fotonya, Ya sudah. saya sudah sampaikan ke JPU. Ada foto waktu masih pacaran? Iya. Ada. Sama anaknya? Ada, saya sampaikan, dilampirkan. Terus apa? Ini yang bohong siapa? Bohong. Ya udah. Kamu tukang bohong. Bohong. Janjimu palsu. Dan yang membuat saya bucin itu karena Dia baik sama anak. iya, itu yang membuat saya mau menikah dengan dia dan bucin sama dia itu kan. Dan kamu waktu Sayang menikah sama pertama anak. kali resmi? Waktu sama itu dia? sebetulnya ada permasalahan juga sih. Iya. Jadi suratnya itu kan yang
akhirnya dipilih sama terdakwa itu udahlah pakai KTP yang masih belum menikah aja gitu. Jadi Yang sebenarnya bilang. sudah tahu sih ya gitu dan sudah jujur semuanya sih dan dan bapak saya bilang bapak tidak mau ada kebohongan gitu. Tolonglah Pak gitu. Dia malah yang ngebujuk. Iya, tolonglah Pak katanya gitu. Kalau saya sih katanya nggak apa-apa, cuma ini masalahnya orang tua saya katanya berat untuk terbuka ke keluarga besar. Oh, gitu. dia mau membohongi orang tuanya, minta kamu pakai KTP seolah-olah belum punya anak. Ibunya sebenarnya udah tahu, keluarga intinya sudah tahu, tapi keluarga besarnya belum tahu, jadi belum siap untuk apa namanya? Menerima seorang janda. Iya, jadi untuk beranak satu. iya, untuk menutupi dari keluarga besar dan tetangga sebetulnya. Kalau saya sih kan tidak apa-apa kan memang. Kamu apa adanya kan? Iya, apa adanya dan itu yang membuat Masa yang ngaku anak gadis ya sudah punya anak nggak mungkin tidak juga kan? mungkin. Karena kan waktu baru kenal juga kan hadir di acara bapak saya waktu itu mau mencalonkan kubu. Jadi kan dari awal langsung kenal dengan keluarga saya, langsung dekat gitu. Bahkan dari pacaran juga sebelum menikah juga udah panggilnya papi. Ya udah berarti jelas dong itu anak udah panggil papi. Iya. Terus dia bilang nggak kenal dan nggak tahu kalau punya anak, ya kan? Dan ada saksi juga sih dari tetangga-tetangga security yang tahu bahwa sebelum menikah pun memang sering jalan bareng sama anak gitu. Ya Susah sudah nggak berarti sih? dia pembohong Susah nggak sih ngelaporin polisi itu? kepada polisi. Nah, Nah, itu pertanyaan bagus. tuh. iya. Saya baru tahu sekarang itu. Baru tahu mengalami sendiri. Kalau Susah, jadi ya itulah saya akhirnya dianggap merusak nama institusi, padahal saya ini kan hanya melaporkan oknum saja gitu. Nah, saya meminta keadilan dari oknum yang ini, bukan tidak ada niatan saya untuk merusak nama baik Nggak usah institusi. dijelaskan kalau itu Iya. sih. Oke, saya juga masih mau mengingatkan bahwa ingat ada minggu lalu di kasus supir taksi online yang dibunuh oleh polisi Densus 88. Saya ingin mempertanyakan bagaimana kelanjutannya. Inang, nanti tolong diwawancara ya. Oh ada ya? Ada. Oke, boleh. Nah, kemarin Inang pas lagi di mana? Manado Manado. atau Pangkal Pinang? Iya, iya, boleh, iya, boleh, iya, boleh, iya. boleh, boleh, boleh. Oke. Iya, Ini juga harus dikawal nih. Nang. iya. Iya. Dibunuh. Iya. Iya. Dibunuh oleh polisi Densus 88. Iya. Oh Tuhan, ini deh ya jadi kayak Iya. dadanya tuh ketusuk-tusuk gitu banyak banget Iya. setiap hari loh. Oke. Dan Dan itu pertanyaan benar. Iya. Sulit melaporkan polisi kepada Pada polisi. It's impossible gitu ada lagunya. Tapi kamu hebat. Ibu Vini hebat. Kalau saya merasa benar tidak ada kebohongan Itu sama dia. sekali. Setiap mau Itu BAP dia. juga saya bilang ke anak, kakak bicara semuanya. Jangan dilebih-lebihkan dan jangan dikurang-kurangkan. Saya selalu berbicara seperti Iya. itu. Bahkan waktu penyerahan barang bukti saja ya, saya nggak mau ikut campur. Kakak diingat-ingat. Kalau nggak ingat nggak usah diambil. Udah, saya ingat-ingat. Kalau lupa udah. Jangan sampai kakak Iya, bawa iya. baju nggak itu. ada hubungannya. Ya, saya sampai meyakinkan gitu. Makanya saya tidak mau ikut campur ketika anak itu memisahkan barang bukti karena yang mengalami kan iya. korban sendiri gitu. Oke. Inang. Saya mau nanya lagi sedikit lagi. Perkosaan itu terjadi pada saat apa? Pengakuan awal itu di rumah baru. Di rumah baru. 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Ya, dan yang paling Iya, iya. yang paling Kemaluannya. yang paling membuat saya emosional itu ketika yang paling diingat itu ketika pagi-pagi saya baru melahirkan. Jadi saya baru pertama kali lagi saya menginjak pasar, berangkat ke pasar dengan mantan ART saya. Pagi-pagi itu saya meninggalkan baby saya dengan terdakwa dan korban gitu, karena saya meninggalkan sama bapaknya Iya, bayi itu percayalah karena sih. ya, dan sebentar juga sih kan bisalah karena pakai susu formula juga Iya. gitu kan, sebentar juga meninggalkan ke pasar gitu. Ternyata saya meninggalkan anak itu membahayakan dirinya. Apa yang terjadi? Pulang-pulang itu kan anaknya tuh udah nangis katanya, udah kesiangan katanya gitu. Terus dia lari ke dalam pakai kaos kaki. Saya bilang, kakak udah tahu ini katanya kesiangan, kenapa belum siap-siap di depan? Udah pikir kakak sudah siap-siap dengan tasnya, dengan sepatunya, kenapa masih kaos kaki aja belum dipakai? Iya, tadi katanya disuruh ngasuh dede sama papi katanya kayak gitu. Sambil nangis, terus langsung diantar ke sekolah sama mantan ART kan. Dia nggak cerita kenapa. Kenapa? Pada saat itu dia tidak cerita kenapa. Tidak. Nah, setelah pengakuan itu saya ingat-ingat kembali kejadian itu. Oh, pantesan. Logikanya kalau sudah kesiangan itu harus sudah siap dengan tas dan sepatunya. Kenapa dia dari tadi ngapain aja gitu kan? Berangkat itu kan sudah siap semua katanya. Ternyata
pengakuan dia habis itu? Sudah pakai seragam merah putih, baru habis sarapan. Dipaksa ke kamar dan dilucuti pakaiannya. Dipaksa berhubungan suami istri. Diperkosa. Udah pakai seragam sekolah. Pakai seragam merah putih. Jadi akhirnya itu mungkin yang membuat dia menangis. Mungkin saya pun kalau menjadi orang dewasa dipaksa pada saat saya tidak mood juga mungkin ya akan kesal itu, apalagi anak kecil yang mau berangkat sekolah sudah pakai seragam merah putih gitu. Itu yang Tapi waktu itu Ibu Vini nggak curiga? Waktu dia nangis-nangis itu? enggak. Belakangan baru kepikiran ya? Baru kepikir, oh ternyata pantesan tidak cepet-cepet, tidak siap di depan dengan sepatu dan tasnya gitu. Dia Dan cerita habis itu pas saat kejadian pas ibunya ke pasar gitu. iya, jadi saya ingat karena Dia saya yang cerita gitu. cerita. Akhirnya saya mengingat-ingat, oh pantesan pada saat itu Karena tidak pernah suuzon ya, Ibu tidak, Vini? saya tidak percaya. Saya awalnya diberitahu oleh anak, saya tidak langsung percaya karena tidak menyangka itu, Inang, tidak menyangka. Pertanyaan terakhir. Waktu dia divonis bersalah 1 tahun 10 bulan atas dakwaan apa? KDRT-nya saja, jadi KDRT-nya saja. iya untuk kekerasan seksual atau persetubuhannya dan Perkosaan. undang-undang Bukan perlindungan persetubuhan sayang. di dakwaannya gitu, Di tuntutannya dakwaan ini yang harus- persetubuhan. Ini nih yang harus di Persetubuhan tuh apa? Udah paksa kok, rape. Belum tahu masa persetubuhan? Rape? Tahu. ini perkosaan bukan persetubuhan. Bukan suka sama suka ini. Dan undang-undang perlindungan anaknya juga tidak dikenakan. Jadi Tidak yang- dikenakan? Iya, padahal ini kan anak di bawah umur ya, Inang. 1. Wali. Iya. 2. Penegak hukum. Iya. Banyak yang memberatkan kok. Lalu juga saya punya pertanyaan itu, ART-nya itu katanya juga anaknya menyaksikan Iya. papinya melakukan itu dengan Iya. Jadi karena Oh, bagaimana maksudnya? ART-nya. Ada di cerita dari TV kronologisnya. Iya. Itu- Saya tadi lupa nanya, makanya Iya, saya iya. bilang. Jadi suami banyak sih yang menanyakan ya, Inang, maaf ya. Banyak yang menanyakan ibunya kemana aja sih selama ini. Ya sekarang jangankan saya nih ya. Jangankan kejadian di malam hari ketika saya tidur lelap. Ketika siang hari pun anak saya menyaksikan mantan ART saya melakukan hal yang tidak pantas dengan mantan suami saya. Yang cerita Siang tadi. hari, Siang Inang, siang hari ketika saya di atas, Inang. Jadi semuanya tuh di luar nalar gitu, seberani itu kah? Saya sampai bilang kepada Wah saya gitu, kepada saudara saya, kenapa sih Wah, kenapa enggak saya turun ke bawah aja untuk biar memergoki gitu. Ya mungkin nanti kamu bisa habis juga di situ kalau kamu memergoki kan dan baru melahirkan. Ya. iya, baru melahirkan. Baru melahirkan. Berarti dari keadaan perut besar sampai punya bayi, Iya. itu kan perempuan rentan sekali. Mau jalan aja susah, mau netein, mau ada bayi yang 24 jam harus diurus. Pada saat itulah terjadi segala macam peristiwa di bawah. Iya. Ibu Vini di bawah. atas. Iya, sering di atas karena ada kamar mandi di atas juga. Makanya ada di putusan dari majelis hakim juga ranjang susun gitu, karena mantan ART saya itu mungkin karena ada sesuatu dengan mantan suami saya jadi mengada-ngada. Di bawah itu ranjang susun, padahal seumur hidup saya tidak pernah membeli ranjang susun. Tidak ada ranjang susun di rumah saya. Bahkan dari awal saya meminta ke penyidik, Bu bisa nggak rekonstruksi reka adegan, bisa nggak biar terbongkar semua gitu. Kan nanti ketahuan. Saya aja kalau di rumah Inang ya, pertama kali menepati rumah kembali tuh trauma luar biasa. Saya pertama kali masuk rumah itu langsung demam. Saya nggak berani nginep keluar dulu. Begitu tinggal lagi di rumah itu, jangankan anak saya pun diingatkan kembali. Luka lagi. Kalau anak sudah, itu di pojok situ. Itu di dapur, itu Dia di kamar bisa gila, mandi. Dia bisa gila, Wah, harus pindah. Itu rumah siapa? baru pindah rumah 1,5 bulan sebelum tragedi itu. Baru 1 bulan setengah. Jadi setiap sudut itu Iya. Wah, luar memicu biasa. trauma. Iya. Traumatik. Awalnya sempat mengekos, Inang sempat menumpang di rumah saudara, tapi kan kalau ngekos terus kan pengeluaran sementara kan anak juga kan punya anak bayi juga gitu. Oke, Terus usaha juga akan kena imbas karena saya kurang fokus. Iya. jadi artinya dia predator yang memperkosa anak sendiri, sementara sama Ibu Vini sendiri sebagai suami istri biasa saja. Ada perubahan sih ketika kehadiran ART itu. Ada perubahan. Kehadiran Karena ART itu. ya karena putri saya menyaksikan sering dikasih uang juga dan
mantan ART saya melakukan kekerasan, melempar batu Ke anak. iya ke dagunya dan mengancam pakai pisau dan gunting. Makanya ketika ketemu psikolog yang bernama Pravista itu, saya bawa itu pisaunya. Tapi sama sekali malah dengan saya membawa bukti itu seolah saya mengada-ngada. Gitu. Padahal saya tuh pengen coba dibedah semuanya. Sebenar-benarnya tuh pasti kan pengennya punya 1001 cara Jadi untuk predator membongkar. ini Iya. dia juga melakukannya dengan ART. Siapa nama ART-nya? Hesti. Hesti ya. Iya. Hesti itu dapat dari mana waktu itu? Dari mama saya sendiri. Jadi temannya mama. Temannya mama dari mana Ponakannya diambilnya? dari kampung, gitu, tapi bukan sekampung, bukan Bukan dari dari satu kampung. kabupaten lah gitu. Jadi itu Dia juga sekolah di mana? baru lulus SMA. SMA, dari SMA? SMA di tempat kecil saya di daerah Kado Gede gitu, dan katanya kan lulusan pondok gitu. Jadi saya waktu itu tidak ada sama sekali, rajin sholatnya luar biasa, itu selalu tepat waktu. Astaga. Iya, Maksudnya dari pondok pesantren. iya. Tapi yang Rajin sholat. saya percaya ke anak itu karena saya beberapa kali mau bergokin di kamar tapi pintu terbuka. Jadi lagi menggendong anak, tapi nyaman dengan kondisi maaf ya. Seperti ini kan, ini kalau berdua di kamar ini kan tidak lazim ya. Ini kan kalau ini kan di publik ya, tapi kalau berdua di kamar seperti ini menurut saya tidak lazim, dan harusnya kan menjagalah gitu, menjaga dirinya. Kalau misalnya ada bapak harusnya Ya keluar kalau kamar. lulusan pesantren nggak mungkin lah mau di Iya. kamar berdua dengan suami. Dan dia diminta keterangan juga di pengadilan. Awalnya tidak mau. Iya. Awalnya tidak mau, orang tuanya marah kepada saya. Akhirnya ya silakan, kalau misalnya tidak mau hadir pasti penyidik akan menjemput. Saya bilang seperti itu. Akhirnya datang dan memberikan kesaksian yang meringankan terdakwa, tapi itulah namanya kebohongan, pasti ada Celahnya. celahnya. Katanya setelah diselidiki hakim itu, katanya bapak membawa kunci rumah. Artinya bapak bisa masuk kapanpun ke rumah tanpa sepengetahuan penghuni rumah. Keduanya, bapak pernah memasuki rumah di luar jam kerja, maksudnya pernah pulang tapi belum waktunya pulang gitu. Berarti kan itu kan celah sebetulnya, tapi itu tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Padahal itu kesaksian dari si Hesti ini. Ya, walaupun Rajang Susun itu bohong Iya. ya. Iya. Seperti itu. Jadi Iya. Oke. Jadi sekarang kita akan lihat saja. Berarti JPU udah banding, CPU sudah banding. terdakwa banding, Belum tahu. Belum tahu. masih banding juga. Setahun dan 10 bulan keterlaluan sih ya. Dia pengen lebih ringan lagi gitu berarti. Pengennya bebas sekali. Ya, pengennya. Kan dulu FS juga maunya bebas. Iya, iya, iya. Sekarang kita Ya kan? tinggal lihat Kita saja juga mau bebas. bagaimana nanti di MA, PT, sorry, di PT, di Pengadilan Tinggi ini kan kalau banding, kasasi seperti apa, ya. Nanti 3 terakhir biasanya di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, Dan sudah mengadukan ke Komisi Judisial. KY, Ya. Komisi Yudisial. Yudisial. Ya, mudah-mudahan juga nanti Pak Mahfud nonton ya, Iya. bahwa ada hakim-hakim yang menjatuhkan vonis yang tidak masuk akal karena Iya, iya. predator pedofil itu Iya. berbahaya bagi masyarakat dan tidak akan berubah, dan itu menyakiti hati kita sebagai ibu, Iya, sebagai perempuan, orang yang punya anak perempuan, Betul. merasa tidak aman kalau ada Iya. seorang penegak hukum, oknum polisi Iya. yang tidak di PTDH. Betul. Itu nggak masuk akal saya. Harus di PTDH. Oh Harus iya, di PTDH. maaf ya, satu lagi. Apa? Jadi yang perlu disampaikan itu ada yang perlu saya sampaikan juga yang membuat saya shock ketika di persidangan. Ada satu momen ketika saya mendapatkan informasi bahwa terdakwa sempat mengakui perbuatan asusilanya di salah satu poin BAP. Oke. Dan di situ terdakwa diberikan ruang untuk mengklarifikasi kenapa bisa sampai ada pengakuan asusilanya gitu. Dan setelah diklarifikasi katanya karena panik banyak yang menghubungi via WhatsApp dan telepon gitu. Padahal kan namanya BAP itu kan ditandatangani. Iya. Artinya kan Dibaca secara dong. sadar Sebelum gitu. tertangan dia baca lagi Iya. ya. Dia itu polisi loh. Iya, dia tahu banget. Jangan lupa loh, bukan nggak ngerti BAP, bukan nggak ngerti Intel hukum. loh. Jadi Intel loh. walaupun kesimpulannya tidak mengakui, tapi ada salah satu poin BAP yang dimana mengakui. terdakwa mengakui 3 kali berturut-turut. 3 betul. Oke. Ya saya itu juga shock juga sih, saya waktu itu baru tahu Iya. ada poin BAP yang mengakui. Oke. Mungkin Dan itulah tidak ada kejahatan yang sempurna ya. tidak ada kejahatan yang sempurna, setuju. Sesempurnanya berbohong mungkin ada. Iya. Dan tubuh atau
visum itu tidak pernah berbohong, Ya. karena apa yang melekat dan terjadi pada anak kecil itu bukan hanya luka pada fisik, tapi luka pada batin, psikis dan mentalnya. Iya. Dan secara trauma itu akan butuh waktu yang sangat lama Betul. bagi si anak. Makanya Ibu Vini harus sabar, Iya, Nan. memaafkan dulu diri sendiri, lalu juga membesarkan hati, Iya, Nan. karena masih diberi nafas, diberi kehidupan oleh Sang Iya. Pencipta, artinya masih harus berjuang. Betul ini. Makanya ketemu sama Kang Uya di sini, ketemu Dan sama Inang. Inang. Dan saya bingungnya tuh bagaimana saya bisa memaafkan pihak terdakwa sementara tidak ada itikat baik sama sekali, Inang. Saya menghubungi keluarganya tidak direspon, malah diblokir. Saya diblokir sama anggota keluarga semua. Luar biasa Diblokir saya. Bagaimana saya meminta tolong gitu. Minimal ada perhatian lah Jadi gitu. keluarganya pasti merasa anaknya ini yang benar kan ya. Yang penting Yang dia harus dilindungi berarti. Iya. dia pasti melindungi keluarganya, ya kan? Dan tidak mempedulikan anak bayi dari darah daging Yes. terdakwa sama sekali. Jangan diharapkan. Nggak usah peduli. Jangan Lupakan diharapkan. kalau itu. Maafkan diri sendiri, maafkan si kecil, Iya. lalu si bayi itu kalau dia tidak kenal bapaknya lebih baik Iya, mendingan begitu. Lebih baik nggak usah kenal bapaknya. diputuskan dari Iya. Kalau udah urusan begini ya, Nang. dari kebejatan yang hakiki, udah nggak ada lagi yang Iya. lebih bejat Bejat dari dan itu. laknat dari ini. Karena anak suci ya, Inang ya. Iya. Anak suci memperkosa anak kecil, anak wali, anak sambung sendiri yang harus dibawa perlindungannya. Iya Ini kan? visum tuh udah pasti satu alat bukti yang nggak bisa berbohong. Dan ada pengakuan juga. That's why dulu PC nggak mau divisum. Nggak ada Waktu dia visum, ngaku-ngaku iya, diperkosa. karena nggak ada Iya, bekasnya, iya. betul. Oke. Yaudah, kita semua udah bisa menilai apa yang terjadi. Mari kita kawal bersama. Silakan kasih komen, kita suarakan ini. Ya. Semoga tidak terjadi kepada anak-anak kecil Iya. dimanapun. Iya. Tidak ada korban lagi. Tidak ada korban lagi, dan semoga tidak ada Cukup yang mengalami seperti apa yang dialami oleh Mbak Vini. Ibu Vini dan anaknya. Ya. Bu Vini, sabar. Terima kasih. Kita ada di Terima sisi kasih, kalian. Inang. Ya. Kita ada di sisi Bu Terima Mbak Vini. kasih. Ya, Ya. tetap berjuang terus ya, Ya, doakan mencari terus, keadilan. ya. Walaupun vonis sudah turun 1 tahun Doakan 10 saya bulan, kuat. ya, Berjuang. kuat. Kita Ini masih lawan belum kezaliman. berakhir. Ini masih belum berakhir. Kita melawan Dajjal, dan perbuatan itu perbuatan yang laknat. Iya. Pedofil itu tidak boleh ada tempatnya di masyarakat. Ya. Kalau perlu pas udah sidang udah selesai, dia tinggal Oh, masih banding-banding. pengadilan Oh, pengadilan tinggi. tinggi, Ya. iya. Ya. Oke, kita kawal terus ya. Dan Udah media emosi. jangan pernah ada yang mau diancam atau diintimidasi ya, Ya, atau ditekan ditekan-tekan. untuk menyuarakan kebenaran Kalian adalah media yang sebenarnya, tetap berdiri tegak. supaya tidak terjadi kepada anak kita atau anak siapapun di dunia ini. Oke, Komisi 3 DPR juga ya harus concern nih. Kalau bisa nggak concern, ke laut aja. Bener nggak? Iya dong. Ini Iya. kan harus ada perbaikan kepada Tapi kepolisian, pasti harus harus ada concern. perbaikan ya. Yes. Sama Komisi Iya. Perlindungan Anak Indonesia Ya. kemana Kemana aja. aja. Yes, kemana Kenapa aja. nggak belain Jangan apa ya? anaknya Pilih-pilih, ya kan? Jangan pilih-pilih. Oke? Iya. Ini yang membuat saya semakin yakin saya mau jadi anggota DPR RI Komisi 3 aja udah. Iya betul. Ya, Ada mengurusi hukum dan perbaikan. polisi. Yes. Oke. Terima kasih Amin. banyak. Kasih komen. Ya, saya Surya Utama pamit dulu. Saya Irma Huta Barat. Horas Inang. Horas Inang. Horas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus berjuang sayang ya. Terima kasih, Inang. Terima kasih banyak, Inang. Sehat-sehat selalu. Mengapa kau tega melakukan itu? Kalau